saya akan menjelaskan pengertian tentang metode simplex dan contoh soal penjelasan tentang metode simplex. Nah, untuk itu metode simplex adalah algoritma yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tentang pemrograman linear. Nah, metode ini digunakan untuk variabel yang jumlahnya lebih dari 2. Nah, untuk itu langsung saja ke contoh soalnya. Baik, ini adalah contoh soal dari metode simplex. Sebuah pabrik memproduksi baju kaos dan kemeja yang diproses melalui perwarnaan dan penyablonan. Pada bagian pewarnaan tersedia 40 jam kerja, sedangkan penyablonan tersedia 50 jam kerja. Untuk menyelesaikan satu kaos diperlukan 3 jam kerja pewarnaan dan 2 jam kerja penyablonan, sedangkan pada kemeja diperlukan 2 jam kerja pewarnaan dan 3 jam kerja penyablonan. Laba untuk setiap kaos yang dihasilkan Rp50.000 dan kemeja Rp60.000. Berapa jumlah kaos dan kemeja yang optimal dihasilkan? Nah, sekarang kita misalkan X1 adalah kaos dan X2-nya kemeja. Nah, fungsi tujuannya itu set sama dengan 5X1 ditambah 6X2. Nah, di mana 5X1 ini adalah harga dari yang Rp50.000 tadi itu saya ubah menjadi 5 ditambah dengan 6X2 itu adalah Rp60.000, saya ubah menjadi 6X2. Nah, di sini 3X1 ditambah 2X2 lebih kecil sama dengan 40, di mana 3X1 ditambah 2X2 itu adalah lama waktu pewarnaan, sedangkan 2X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 50 itu lama waktu penyablonannya. Nah, di sini ada pun syaratnya X1 dan X2 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kita sudah belajar pada surplus, di mana X1 dan X2 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk kanonik dari soal. Jadi bentuknya set kurang 5x1 dikurangi 6x2 dikurangi 0s1 dikurangi 0s2 sama dengan 0. 3x1 ditambah 2x2 ditambah s1 ditambah 0s2 sama dengan 40. 2x1 ditambah 3x2 ditambah 0s1 ditambah s2 sama dengan 50. Ini ada syaratnya x1 dan x2 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini sudah tersedia tabel 1. Nah, tabel 1 ini kita akan masukkan bentuk kanonik ini ke dalam tabel tersebut. Jadi setnya adalah 1 pada baris B0, setnya adalah 1, X1 nya adalah 3, S1 nya adalah 0, S2 0, dan nilai kanannya adalah 0. Sekarang pada baris B1 setnya adalah 0, S1 adalah 3, X2 adalah 2, S1 adalah 1, S2 nya adalah 0, dan nilai kanannya adalah 40. Sekarang pada baris kedua B2 itu setnya adalah 0, X1 nya 2, S2 nya 3, S1 nya 0,
0, S2-nya 1, nilai kanannya adalah 50. Oke. Kemudian kita akan mencari kolom kunci dan baris kunci pada tabel pertama dengan cara mencari kolom kunci itu kita melihat bilangan yang memiliki nilai negatif terbesar. Nah, di sini kita lihat bahwa -6 adalah bilangan negatif paling terbesar. Nah, terletak pada kolom X2. Jadi di sini kolom X2 ini yang merupakan kolom kunci. Jadi kita beri tanda. Untuk baris kuncinya kita mencari dengan cara kita menemukan terlebih dahulu nilai rasionya dengan menggunakan rumus sama dengan nilai kanan dibagi dengan kolom kunci yang sudah diketahui. Jadi sama dengan di sini sama dengan di kanan dibagi dengan nilai kunci yang sudah diketahui. Oke, jadi di sini kita dapat menentukan di mana baris kuncinya dengan cara melihat nilai rasio yang paling terkecil, yaitu 16,6667. Di sini terdapat pada baris B2. Jadi ini baris kuncinya terletak di B2. Kita beri tanda. Oke. Nah, pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci ini disebut dengan unsur kunci. Ya, di sini kita bisa lihat penemuannya terdapat pada bilangan 3. Jadi di sini yang merupakan unsur kuncinya itu adalah 3. Oke. Sekarang kita akan masuk ke tabel kedua. Nah, untuk mengisi kolom-kolom yang masih kosong ini, kita akan menggunakan rumus untuk menemukan nilai dari tabel kedua dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi kita mengisi tabel B0 aksen dengan menggunakan rumus B0 ditambah 5. Jadi sini sama dengan B0 ditambah 5. Jadi hasilnya 6. Nah, sekarang kita bisa tarik saja untuk menemukan nilai-nilai yang berada di kotak-kotak berikutnya. Oke, ini adalah nilai pada baris B0 aksen. Sekarang kita akan mencari nilai pada baris B1 aksen dengan cara menggunakan rumus yang ada di sini. Jadi B1 aksen sama dengan B1 dibagi dengan 3. Jadi sama dengan B1 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 0. Jadi sekarang kita bisa tarik saja ke kanan untuk menemukan nilai pada kolom-kolom berikutnya. Oke, ini adalah nilainya. Nah, sekarang kita mencari nilai baris B2 aksen dengan cara menggunakan rumus B2 aksen sama dengan B2 dikali B0 aksen. Jadi sama dengan B2 dikali B0 aksen. Hasilnya adalah 0. Oke, sekarang kita bisa tarik saja ke kanan untuk mendapatkan nilai pada kolom berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari
kolom kunci dan baris kunci dengan cara yang kita gunakan seperti tableau pertama. Jadi langkah yang pertama kita akan mencari nilai bilangan negatif terbesar atau bilangan terkecil. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini min 3 merupakan bilangan terkecil atau negatif terbesar. Ini dia terletak pada kolom X2. Jadi sekarang kita beri tanda. Nah, ini yang merupakan kolom kunci. Nah, untuk menentukan baris kuncinya kita harus menentukan terlebih dahulu ini nilai rasionya dengan sama dengan nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Nah, sama dengan nilai kanan dibagi dengan X2 atau kolom kuncinya. Jadi sama dengan nilai kanan dibagi dengan kolom kunci yang ini. Jadi hasilnya min 83,333. Nah, sekarang kita sudah bisa menentukan nilai terkecil yang menjadi baris kuncinya. Jadi di sini min 83,333 ini merupakan bilangan paling kecil. Jadi sekarang kita bisa ketahui bahwa kolom kunci itu terletak pada baris B2 aksen. Sekarang kita beri tanda. Oke. Nah, pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci itu disebut dengan unsur kunci. Nah, di sini yang merupakan unsur kunci itu adalah min 3. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tableau ketiga. Di sini tableau ketiga. Oke, tableau 3. Nah, sama seperti tableau kedua, untuk memasukkan nilai-nilai dari tableau ketiga ini kita harus menggunakan rumus. Nah, rumusnya sudah ada di sini. Jadi pertama-tama kita masukkan nilai baris B2 aksen. Mengapa? Karena kita berpatokan pada unsur kunci yang terletak di B2 aksen. Jadi di sini kita tulis baris B2 double aksen. Jadi B2 double aksen sama dengan B2 aksen dibagi dengan min 3. Dibagi dengan min 3 hasilnya 0. Nah, sekarang kita tinggal tarik saja ke sebelah kanan untuk menemukan nilai-nilai pada kotak-kotak selanjutnya. Oke, ini adalah nilainya. Dan sekarang kita mencari BO double aksen. Dengan menggunakan rumus ini, BO aksen yang ini kita kalikan dengan B2 aksen. Kita kalikan dengan B2 aksen dan kita jumlahkan dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, sekarang kita bisa tarik saja ke sebelah kanan untuk menemukan nilai-nilai yang berada pada kolom-kolom selanjutnya. Oke, ini adalah nilai-nilainya. Oke, jadi di sini untuk menemukan nilai BO double aksen, kita menggunakan rumus sama dengan BO aksen kita kalikan dengan B2 double aksen dan kita jumlahkan dengan 1. Jadi hasilnya oke, baik. Jadi sekarang kita tarik saja ke sebelah kanan
untuk menemukan jawaban atau nilai yang ada di kolom-kolom berikutnya. Oke, ini sudah terdapat nilai-nilainya. Oke, baik. Sekarang kita akan mencari nilai dari B1 double aksen dengan cara menggunakan rumus sama dengan B1 dikali BO double aksen. B1 dikali B0 double aksen. Yang ini B0 double aksen, hasilnya adalah 0. Ya, sekarang kita bisa tarik saja ke sebelah kanan untuk menemukan nilai-nilai di kolom berikutnya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Oke, teman-teman, sekarang kita bisa melihat syarat awal yang sudah ditentukan dari soal, yaitu X1 dan X2 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang di sini kita bisa lihat pada kolom X1 dan X2-nya itu. Oke, jadi sekarang kita lihat saja pada kolom X1 dan X2 ini bahwa nilainya itu lebih besar sama dengan 0. Di sini tidak ada yang di bawah dari 0. Jadi kita sudah memenuhi syarat dari syarat yang ada pada contoh soal tadi. Sekian penjelasan dari saya tentang metode simplex. Nah, semoga penjelasan saya tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.